Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Kali ini saya akan membahas tema tentang moderasi beragama di Indonesia. Mengapa moderasi agama diperlukan di Indonesia? Yang pertama adalah Indonesia itu negara multikultural, multireligius, di mana harmoni sosial harus dijaga. Dan yang kedua adalah mencegah konflik dan radikalisme demi keberlanjutan kehidupan berbangsa yang damai. Indonesia itu ada 6 agama resmi, ada ratusan kepercayaan lokal, bahkan tidak semuanya tercatat resmi di dalam negara. Nah, dari banyaknya budaya, banyaknya agama, kepercayaan, ini rawan konflik jika tidak berhati-hati dalam beragama. Kalau kita tidak berhati dalam beragama, nanti akan timbul namanya perpecahan, konflik, radikalisme, bahkan terorisme yang bisa merenggut nyawa manusia. Apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah sikap dan praktik beragama secara seimbang, menghindari diri dari sikap ekstremisme, baik itu ekstremisme ke arah radikal maupun ke arah liberal. Jadi namanya moderat kita itu hidup seimbang, hidup di tengah-tengah di antara dua kutub ekstrem. Dan juga berfokus pada penguatan nilai-nilai toleransi, harmoni, dan saling menghormati. Nah, prinsip utama dalam moderasi beragama yakni seimbang. Seimbang itu artinya tidak berlebihan dalam beragama atau berada di tengah-tengah. Kalau dalam bahasa agamanya itu tidak hulu, itu tidak berlebihan. Yang kedua adalah prinsipnya adalah toleransi atau tasamuh. Tasamuh itu saling menghargai perbedaan karena realitasnya kita hidup di Indonesia ini menghadapi berbagai macam perbedaan. Kita keluar dari rumah sedikit akan menemui berbagai macam bentuk dan jenis manusia. Kalau kita tidak saling menghargai, tidak saling menghormati perbedaan, maka nantinya akan timbul perpecahan dan konflik. Maka dalam moderasi beragama ini yang ditekankan adalah yang pertama adalah tidak berlebihan dalam beragama. Yang kedua ini mampu menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, prinsip moderasi beragama yang ada pada agama Islam kemudian diturunkan menjadi landasan filosofis bagi moderasi beragama di Indonesia. Dan itu nanti melahirkan 9 poin prinsip-prinsip dasar dalam moderasi beragama di Indonesia. Yang pertama yakni komitmen kebangsaan, yakni penguatan rasa cinta tanah air dan kesetiaan kepada NKRI. Yang kedua yakni anti kekerasan, menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Jadi jika ada orang yang melakukan kekerasan, melakukan tindakan pengerusakan yang mendasarinya atas nama agama, maka itu harus ditolak. Kemudian moderasi beragama yang nomor 3 adalah menghormati tradisi. Indonesia memiliki berbagai macam tradisi. Ada ratusan bahkan ribuan tradisi yang tersebar di seluruh NKRI. Maka sebagai umat beragama harus mengakui dan menghargai nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Kemudian toleransi beragama, menerima perbedaan pandangan dan cara beribadah yang berbeda. Kita tahu setiap agama memiliki tata cara ibadah yang berbeda. Bahkan dalam satu agama pun tidak mungkin memiliki ritual agama yang sama persis 100%. Pasti ada
beberapa perbedaan dalam ritual keagamaan, meskipun itu dalam satu agama yang sama. Yang kelima adalah non-diskriminatif, yakni menjunjung tinggi persamaan hak semua warga negara tanpa diskriminasi. Jadi semua warga negara ini dijunjung tinggi hak asasinya sebagai manusia. Nah, unsur yang keenam yakni komitmen terhadap HAM, yakni menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan ajaran agama. Dan saya yakin semua agama, semua kepercayaan kepada Tuhan itu mengajarkan untuk menghargai hak asasi manusia. Yang ketujuh yakni kerjasama antar agama. Maksudnya kita tidak ibadah seperti agama lain, itu bukan gitu. Kerjasama yakni kita sebagai umat beragama mampu bekerja sama dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bersama, mencapai keadilan sosial, mencapai kemakmuran bersama. Jadi Anda ketika mau berniaga kepada yang lain agama itu dibolehkan gitu. Atau Anda membantu rakyat Indonesia yang beragama lain itu diperbolehkan karena itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama. Yang berikutnya adalah musyawarah untuk kemaslahatan bersama, yakni memprioritaskan dialog dan musyawarah untuk kepentingan bersama. Maksudnya apa? Apabila ada suatu masalah, ada problem, ada agenda, yuk dirembuk bareng gitu. Kita rembukan, kita bermusyawarah sehingga mencapai hasil yang maksimal. Yang berikutnya adalah keadilan sosial. Jadi dalam moderasi beragama itu kita dituntut untuk bersikap adil. Jangan sampai hanya karena dia beda ras, beda agama, kita bersikap tidak adil padanya, kita mencuranginya, kita mendoliminya. Itu berarti kita apa? Kita tidak berperilaku moderat, kita berlaku curang, kita berperilaku jahat kepada umat manusia, kita berlaku jahat kepada sesama warga negara Indonesia. Nah, moderasi beragama ini sangat penting di Indonesia karena dengan adanya moderasi beragama ini kita berharap bahwa persatuan dan kesatuan bangsa ini tetap terjaga abadi selamanya. Tidak ada perpecahan, tidak ada konflik, apalagi sampai pertumpah darahan yang mengatasnamakan agama. Kemudian kita juga mendukung keberagamaan yang damai dan berkelanjutan di Indonesia. Dan jayalah Indonesia. Demikian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.